Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri. Kembali kita sapa saudara-saudara kita petani sawit di Malaysia. Salam tandan berduri. Semoga buah kelapa sawit kita melimpah ruah dan juga hasilnya berkah. Nah, sekarang ini saya berada di kebun sawit saya yang masih belum produksi atau TBM. Pada kali ini saya ingin membahas berapakah jarak tanam yang ideal untuk kelapa sawit jenis pelepah panjang. Nah, di kebun sawit saya ini terdapat 3 jenis varietas. Yang pertama adalah varietas PPKS Simalungun, yang kedua dari PPKS Dampi, pelepah panjang tentunya, dan yang ketiga adalah varietas TN1. Nah, karena kita kali ini akan membahas jarak tanam sawit jenis pelepah panjang, maka varietas Dampi saya akan ambil sebagai contoh. Nah, varietas Dampi yang saya tanam di kebun sawit saya ini, saya tanam dengan 2 metode jarak. Yang pertama adalah jarak dasar, yaitu 9x9 mata 5 tentunya. Untuk di medan yang datar, saya gunakan jarak 9x9 tersebut di medan datar karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, keadaan datar sangat cocok untuk tanaman sawit pelepah panjang karena ukuran buahnya yang besar. Selain itu, tanaman sawit di daerah datar untuk jenis pelepah panjang akan lebih mudah dalam melakukan penyerapan sinar matahari dan juga unsur hara. Oleh karena itu, saya hanya memberikan jarak tanam standar karena tingkat persaingan akar pada tanaman sawit khususnya di daerah datar itu lebih rendah. Nah, akan tetapi varietas Dampi pelepah panjang dari PPKS yang saya tanam ini ada juga dengan jarak tanam 10x10 dengan pola segitiga sama sisi atau mata 5 kawan-kawan. Mengapa saya gunakan jarak tanam 10x10 pada tanaman sawit pelepah panjang varietas Dampi saya ini? Ini semua disebabkan karena kondisi topografinya. Untuk di daerah datar, tanaman sawit pelepah panjang saya tanam dengan jarak 9x9 sesuai pada standar umumnya. Akan tetapi untuk di daerah yang bergelombang atau berbukit, saya gunakan jarak tanam 10x10. Mengapa jarak tanam 10x10 yang saya gunakan ketika menggunakan pelepah panjang pada medan berbukit? Ini semua bukan tanpa alasan kawan-kawan. Pada kondisi tanaman sawit pelepah panjang di medan yang berbukit atau bergelombang, ketika kita gunakan jarak yang sama pada medan datar 9x9, maka jarak tanam tersebut kurang ideal berdasarkan pengalaman saya. Karena apa? Karena pada medan berbukit untuk pelepah panjang, persaingan tingkat penyerapan unsur hara itu lebih tinggi karena ruangnya begitu terbatas. Belum lagi potensi unsur hara yang hanyut terbawa daripada air, terutama air hujan. Kemudian sinar matahari itu kurang maksimal jika kita gunakan jarak 9x9. Nah, membuat saya berpikir alangkah lebih baik kita gunakan jarak tanam 10x10 untuk varietas pelepah panjang di medan yang bergelombang atau berbukit. Agar kedepannya pelepah bisa terbuka maksimal, membuka potensi buah kita lebih besar. Yang kedua, mempermudah dalam proses pemanenan pada medan berbukit karena sering pemanen itu kesulitan ketika pelepah bersentuhan, sangat berisiko tentunya buat pemanen kita. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, di kebun sawit saya ini saya menggunakan 9x9 untuk pelepah panjang di medan datar dengan pola
segitiga sama sisi atau mata 5. Akan tetapi untuk di daerah yang bergelombang, berbukit, untuk pelepah panjang saya tanam 10 kali 10 pola segitiga sama sisi mata 5. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya tidak lebih tahu daripada Anda, mungkin Anda lebih tahu daripada saya. Saya hanya berbagi pengalaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.